Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dalam Renungan Katolik hari Kamis 5 Desember 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21, 24 sampai 27. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berpesan agar kita mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh. Dalam perumpamaannya, Yesus menggambarkan bagaimana seorang mendirikan rumah di atas batu dibanding dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan rumah yang di atas batu, ia akan kokoh walaupun datang angin dan hujan, dia tidak akan goyah, akan tetap berdiri kokoh. Namun orang yang mendirikan rumah di atas pasir, saat datang hujan, ia pun akan roboh karena dasarnya tidak kuat. Saudara-saudari yang terkasih, dua perbandingan dalam perumpamaan ini bukanlah mengajarkan kita untuk membangun rumah, namun intinya Yesus mengajarkan bagaimana membangun iman yang kokoh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja kita, gereja Katolik, dasar iman kita adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Mengapa ada tiga? Sebab pada dasarnya kitab suci itu adalah merupakan tradisi suci yang ditulis atau dibukukan. Dan kita tidak bisa lepas dari sejarah gereja awal atau gereja mula-mula, di mana saat Yesus bangkit dan naik ke surga, ia berpesan kepada para rasulnya agar menyampaikan Injil kepada seluruh manusia, segala bangsa. Walaupun saat itu perjanjian baru belum ada tertulis. Lalu apa yang mau disampaikan para rasul sebagai gereja awal? Itulah sabda Tuhan dalam rupa lisan, dalam segala tradisi kehidupan mereka saat bersama dengan Yesus, yang banyak meninggalkan pengajaran berupa pesan-pesan saat mereka bersama. Itulah yang akan disampaikan. Namun tidak semua pengajaran yang ada, tidak semua habit atau kebiasaan yang ada itu tertulis. Masih ada yang tidak tertulis. Dan itu juga adalah bagian dari sabda Allah, bagian dari pengajaran Yesus. Oleh karena itulah gereja kita tidak mengatakan cukup hanya kitab suci. Gereja kita mengajarkan masih ada tradisi. Dan tradisi ini juga menjadi dasar untuk mentafsir kitab suci itu sendiri. Karena kitab suci akan bisa salah tafsir bila salah memaknai konteksnya saat bagaimana pesan itu disampaikan, situasi masyarakat, situasi kehidupan saat itu dapat digali lewat tradisi. Nah, sebagai contoh yang tidak tertulis dalam kitab suci dan dilaksanakan dalam gereja karena adanya tradisi, yaitu pentahbisan imam. Secara eksplisit di dalam kitab suci tidak begitu jelas dikatakan bahwa imam itu harus laki-laki, sehingga banyak di luar gereja Katolik yang mentahbiskan imam di luar laki-laki. Nah, lewat tradisi sucilah gereja menunjukkan bahwa imam itu harus laki-laki. Mengapa? Sebab Yesus sendiri adalah laki-laki yang memilih rasulnya
12 orang, semua laki-laki, tidak ada perempuan. Tentu Yesus tidak salah pilih. Tentu bukan suatu ketepatan Yesus hanya bertemu para laki-laki. Buktinya dalam perjalanan pewartaan Yesus, Yesus banyak bertemu dengan perempuan, namun tidak satu pun diangkat menjadi rasulnya. Ke-12 rasul yang diangkat Yesus semua laki-laki, tidak ada perempuan. Demikian juga habit atau kebiasaan Yesus ini dianut oleh para rasul. Bagaimana para rasul mengangkat para muridnya semua laki-laki. Dan kebiasaan dari Yesus ke para rasul hingga para rasul kepada gereja sampai saat ini. Gereja mengangkat para imam, para uskup hanya laki-laki. Ini adalah salah satu ajaran Yesus yang dapat kita gali lewat tradisi. Dan ini adalah salah satu alasan gereja Katolik tidak memegang prinsip sola scriptura, tapi pilar atau dasar gereja Katolik adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Lalu apa magisterium? Magisterium adalah otoritas mengajar. Lewat magisterium kita dapat memahami apa pesan-pesan dalam kitab suci dan tradisi suci itu untuk kita jadikan pedoman hidup kita, untuk menjadikan arah hidup kita agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus, agar kita mempunyai iman yang kokoh, punya dasar yang kuat seperti yang dipesankan Yesus, yang digambarkan dalam perumpamaan membangun rumah di atas batu. Dengan ketiga pilar ini, kita pun mempunyai dasar iman yang kokoh, yang tidak gampang goyah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berada di tempat yang tepat, di mana kita berkumpul dalam satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik, yang mempunyai dasar yang kokoh, dasar batu karang yang dikatakan Yesus sendiri, yaitu Petrus sang batu karang. Itulah dasar gereja kita, dan ketiga pilar itu dasar iman kita. Semoga dengan renungan ini iman kita akan Yesus Kristus semakin diperteguhkan lewat ketiga pilar iman kita. Amin. Tuhan memberkati.